Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati a'azzakumullah, ahabani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil qada wal qadar tahta al-mawdu' at-tawaif al-muntasibah ila al-Islam. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji pembahasan bab qada dan qadar. Insyaallah topik yang kita akan baca, kita pelajari bersama adalah kelompok-kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam. Kita mengetahui ada beberapa kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam, dan pendapat para ulama tentang kelompok-kelompok ini kita mudah-mudahan bisa memahami dengan baik dan menyikapi serta berhati-hati, ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada kelompok-kelompok yang tersesat, kelompok-kelompok yang menyeleweng dari ajaran Islam. Mari kita lihat, ya. Pertama ada kelompok Al-Mu'tazilah. Al-awwal Al-Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Tarikhuha, sejarahnya adalah i'tazala Wasil bin Atha min majlis Hasan al-Basri. I'tazala, telah menyendiri Wasil bin Atha min majlis Hasan al-Basri, dari majlis Syekh Hasan al-Basri. Ini ceritanya cukup panjang. Singkatnya, Wasil bin Atha ini adalah salah seorang murid yang ikut belajar bersama dengan Syekh Hasan al-Basri. Kemudian beliau menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah dijawab oleh Syekh Hasan al-Basri tentang pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian beliau merasa tidak puas dengan jawaban apa yang dijawab oleh Hasan al-Basri. Kemudian dia i'tizal, ya. Kemudian beliau mengucilkan diri, dan dari situ beliau menghimpun pengikut-pengikut beliau, dan para pengikutnya, kelompok ini disebut Al-Mu'tazilah. Rijaluha, beberapa tokoh-tokoh sentralnya adalah Wasil bin Atha, Wasil bin Atha, Abul Hudail Al-Allaf, ya, Abul Hudail Al-Allaf, kemudian Ibrahim An-Nazzam, ya, Ibrahim An-Nazzam. Afkaruha, fikroh-fikrohnya, doktrin-doktrinnya, ada yang disebut dengan Al-Mabadi Al-Khamsah, 5 ajaran pokok dari Mu'tazilah ini yang terkenal sekali. Yang pertama At-Tauhid, ya. Pertama At-Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua Al-Adlu, keadilan, ya. Mereka yang dimaksud dengan al-adlu menurut mereka adalah Allah Subhanahu wa taala maha adil dengan cara makhluk
menentukan amal perbuatannya sendiri. Makhluk mereka melakukan amal perbuatannya sendiri dengan tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'du wal wa'id. Yang ketiga yaitu wa'ad dan wa'id. Kalau al-wa'du ya artinya janji yang baik. Janji Allah kepada orang yang beriman bahwa mereka dijamin akan masuk surga. Kemudian al-wa'id itu kebalikannya ancaman, ya. Ancaman bagi orang kafir sekaligus juga kepada pelaku dosa besar, mereka dapat ancaman yaitu masuk neraka. Jadi al-wa'du wal wa'id ini di ajaran pokok dari Al-Mu'tazilah yaitu janji dan ancaman. Al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan dari dua kedudukan ini ketika mereka menghukumi orang muslim yang melakukan dosa besar. Kata mereka al-manzilah bainal manzilatain. Mereka tidak muslim dan tidak kafir, tetapi di antara kafir dan muslim. Ini al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian yang selanjutnya yang kelima dari mabadi al-khamsah lil Mu'tazilah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian taqdimul aqli 'ala naqli. Kemudian mereka mendahulukan akal daripada nakal, daripada Quran dan sunnah. Jadi kalau ada nas Al-Quran atau sunnah yang menurut mereka ya bertentangan dengan akal, maka mereka akan mendahulukan akal pikiran. Kalau kita lihat sebabnya, ketika di masa-masa munculnya gerakan Mu'tazilah ini, Islam sudah menyebar ke berbagai negara dan Islam sudah menjangkau wilayah yang sangat luas, dan di situ di waktu yang bersamaan memerlukan ketentuan-ketentuan hukum yang kita tahu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian karena wilayah yang sangat besar dan sangat luas ini, akhirnya ya ada beberapa jangkauan yang tidak terjangkau, ya, dan mereka membuat satu kesepakatan di kalangan Mu'tazilah ini, yaitu taqdimul aqli ala naqli, karena tidak semua wilayah terjangkau dengan pencerahan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka lebih menggunakan akal fikiran. Al-qaul bi anal Quran makhluk. Kemudian ini yang sangat fenomenal, ajaran dari Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah qadim, ya, Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah yang azali, sejak zaman azali, tetapi mereka kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ingkaru ru'yatillah fil akhirah, kemudian mengingkari bisa melihat Allah di akhirat kelak. Nah ini berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah sesuai dengan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya, Al-Quran menyatakan bahwa wajah-wajah mereka berseri-seri karena mereka melihat wajah Rabb mereka, wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Tapi kaum Mu'tazilah mengingkarinya. Kemudian al-qaul bi anna ahlal kaba'ir fil manzilah bainal manzilatain. Ini mengulang yang di atas tadi dari mabadi al-khamsah, 5 prinsip dari Mu'tazilah, yaitu mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak muslim dan tidak kafir, tetapi fil manzilah baina manzilatain, di satu kedudukan dari dua kedudukan. Ini kaum al-Mu'tazilah. Yang kedua, Al-Khawarij. Atsani Al-Khawarij, kaum Khawarij. Tarikhuha, sejarahnya adalah Al-Firqah Al-Kharijah min imamati Ali, kelompok yang keluar dari Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, dari khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rijaluha, para tokohnya adalah Hawtharah bin Wada', Nafi bin Al-Azraq. Hawtharah bin Wada' dan Nafi bin
Al-Azraq. Afkaruha, beberapa fikrahnya, ya, buah pikiran dari Khawarij adalah keyakinan mereka la yahtaju ilal imam idan tasharal khairu bainan nas. La yahtaju ilal imam, kata mereka, ya, tidak membutuhkan kepada pemimpin jika kebaikan sudah menyebar di antara manusia. Makanya mereka melakukan hal keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena menurut mereka jika kebaikan sudah menyebar maka tidak butuh kepada pemimpin. La yahtaju ilal imam idan tasharal khairu bainan nas. Atsani al-qaul bi anna ahlal kabair kafir. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Pelaku dosa besar menurut kaum Khawarij adalah kafir. Salisan al-murji'ah. Yang ketiga adalah kelompok al-murji'ah. Zaharat bisababi zuhuril khawarij. Murji'ah ini muncul disebabkan kemunculan kaum Khawarij. Kaum Khawarij sangat keras sekali, ya, menghukumi orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka menghukumi sebagai kafir. Kemudian muncullah, ya, kaum al-murji'ah. Rijaluha, yang tokohnya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Afkaruha, fikrahnya, pemikirannya adalah al-qaul bi anal amala la yata'allaqu bil iman. Al-qaulu bi annal amala la yata'allaqu bil iman. Perkataan mereka bahwa amal perbuatan itu la yata'allaqu bil iman, tidak ada kaitannya dengan iman. Ya. Maka mereka mengatakan al-qaul, ya, bi anna dzanba la yudirrul imana. Kata mereka